Halo semuanya, ketemu lagi bareng gue, Paul Dampit 10. Seperti biasa, di setiap video gue sering banget ngebahas kasus yang cukup misterius. Karena biasanya kasus yang gue bahas ini bikin banyak pertanyaan di balik kasus-kasusnya. Sama seperti di video kali ini, di mana ada pengantin yang baru menikah dan berbulan madu, terus di hari kedua si pengantin ini menikah, si pengantin laki-lakinya ditangkap dan diduga sebagai otak pembunuhan istrinya sendiri. Nah, ini cukup unik kan? Seperti apa kasusnya? Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @napitpoldo. Sekarang kita bumper dulu. Shrine Dewani adalah seorang pria yang berasal dari Bristol, Inggris, keturunan India yang merupakan pengusaha sukses yang ketemu dengan Ani Hindocha di London pada tahun 2009. Ani Hindocha ini adalah seorang perempuan yang berasal dari Swedia, tapi juga keturunan India sama seperti Shrine Dewani. Mereka berdua ini berhubungan jarak jauh, alias LDR, sampai si Ani Hindocha ini pindah ke Inggris di Maret 2010. Di mana mereka ini tunangan di bulan Mei di tahun itu. Pasangan ini menikah di Danau Powai, dekat Mumbai, India pada tanggal 29 Oktober 2010. Beberapa hari sebelum peristiwa pembunuhan, mereka berdua mendarat di Bandara Internasional di Cape Town, Afrika Selatan pada tanggal 12 November 2010. Pada saat itu mereka sudah sebagai pasangan suami istri. Jadi ceritanya pasangan ini kembali ke Afrika Selatan karena di sana mereka pertama kali bertemu dan bertunangan. Selama di sana mereka pakai taksi dengan seorang supir yang bernama Zola Tongo. Si supir ini mengantar mereka ke Cape Grace, hotel bintang 5 yang ada di Afrika Selatan. Keesokan harinya di tanggal 13 November, mereka melakukan perjalanan dan masih juga menggunakan jasa si Tongo sebagai pemandu wisata dan supir mereka. Pasangan itu dibawa dengan mobil VW Shran ke Guguletu. Tongo si sopir taksi membawa mereka melewati restoran barbecue namanya Mezolis, si nama restorannya, dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Surfside restoran di Strand, tempat pasangan itu makan. Setelah makan, si supir mereka yaitu si Tongo mengantar Dewani dan istrinya kembali ke Guguletu. Tapi ternyata nggak lama setelah mereka melewati jalan utama di daerah itu, ada dua pria bersenjata yang membajak kendaraan mereka. Lalu setelah mengemudi beberapa saat, si Tongo dikeluarin secara paksa dari taksi. Selama di perjalanan, barang-barang si Dewani ini berupa uang, dompet, jam tangan, dan telepon genggam dia dirampas. Dan setelah dibawa selama sekitar 20 menit, dia juga dikeluarin dari kendaraan itu. Pada saat di jalan, ada seorang saksi yang membantu Dewani yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian. Besoknya, sekitar jam 8 pagi, tanggal 14 November, Ani Hindocha atau Ani Dewani ini ditemukan tewas di Lingletu West. Dia ditemukan meninggal di bagian belakang taksi, dan dia menderita satu luka tembak di lehernya. Polisi kemudian mengkonfirmasi kalau barang-barang Ani ini seperti jam tangan, gelang emas putih, berlian, tas, dan telepon genggam BlackBerry-nya hilang. Barang-barang yang dicuri dalam perampokan itu diperkirakan bernilai $6.200. Tanpa lama-lama, 2 hari setelah kejadian, di hari Selasa 16 November 2010, kemudian polisi berhasil menangkap Solile Mengeni karena ternyata ada sidik jari Mengeni yang ditemukan di taksi yang mereka tinggalkan. Jadi ceritanya nggak perlu lama si polisi langsung menangkap si penjahatnya. Mengeni kemudian membuat rekaman video di hadapan Kapten Jong dari kepolisian Afrika Selatan. Si Mengeni ini mengaku keterlibatannya saat melakukan perampokan, penculikan, dan pembunuhan terhadap Dewani dan istrinya. Mengeni bilang kalau Dewani dan Ani ini adalah sebagai korban. Kwabe yang partner dari Mengeni ini kemudian ditangkap sekitar pukul 1 pagi pada hari Kamis 18 November 2010. Oabi yang merupakan partner dari Mengeni ini tertangkap karena adanya informasi dari informan kepolisian yang terpercaya. Terus Mengeni menceritakan kalau Oabe lah yang menembak Ani pada saat memperebutkan tas tangan si Ani. Walaupun pada awal melakukan penolakan, si Kwabe ini diizinkan untuk berkonsultasi dengan teman-teman komplotannya. Teman-teman komplotannya ini adalah Mbolombo, Mengeni, dan kemudian mengakui keterlibatannya dalam kasus tersebut. Jadi dia menggambarkan kalau Dewani dan Ani ini adalah sebagai korban. Tapi yang aneh di sini, dia mengganti ceritanya selama wawancara yang direkam di pukul 5:30 sore pada hari itu. Dia bilang kalau insiden itu adalah pembunuhan yang direncanakan atas perintah Shrine Dewani. Monde Bolombo yang juga adalah seorang resepsionis di hotel tempat Shrine dan istrinya menginap, yang ternyata juga terlibat, ditangkap pada tanggal 18 November 2010. Dia ditangkap gara-gara si Kwabe
memberikan namanya kepada polisi. Setelah awalnya menyangkal keterlibatan, si Mbolombo ini kemudian membuat pengakuan tercatat di jam 4:30 sore dan dia mengakui kalau dialah mengatur operasi perampokan tersebut. Pengakuan itu nggak nyebutin pembunuhan berencana atau keterlibatan si Shryan Dewani pada saat itu ya. Tapi lagi-lagi besoknya si Mbolombo ini mengganti ceritanya. Dan dia mengatakan kalau operasi itu adalah pembunuhan terencana atas perintah Shryan Dewani. Terus satu lagi, sopir taksi Zola Tonggo melaporkan pembajakan tersebut ke kantor polisi di Guguletu setelah dia dikeluarkan dari kendaraan. Jadi pada saat dia dikeluarkan kendaraan di awal itu, dia langsung membuat pernyataan yang mengatakan kalau dia adalah korban. Tanggal 17 November, Tonggo lagi-lagi memberikan pernyataan kepada petugas dan dia bilang kalau dia adalah korban yang tidak bersalah. Kemudian Tonggo lalu menunjuk pengacaranya dan di hari Sabtu 20 November, dia menyerahkan diri kepada polisi dan lagi-lagi mengubah cerita dan mengatakan operasi itu adalah pembunuhan berencana yang dilakukan untuk tampak sebagai pembajakan acak atas perintah Shryan Dewani. Nah, jadi kalau dilihat-lihat, tiba-tiba secara serentak si pelaku ini sama-sama mengakui kalau otak di balik perampokan ini dan pembunuhan ini adalah si Shryan Dewani. Jadi sebenarnya kasus ini nimbulin banyak keanehan yang bikin kasusnya menjadi misterius gitu. Apakah si Shryan ini otak di balik semua kasus ini? Ada banyak keanehan. Keanehan yang pertama adalah di mana si resepsionis ngeklaim kalau dia direkrut sama Dewani untuk nyari orang yang bisa ngebunuh istrinya. Padahal seperti kita tahu di pengakuan pertama, dia ngaku dia adalah penjahatnya. Nah dari situ, si ketiganya ini, si resepsionis Mbolombo, si supir taksi Tonggo, sama si pelaku OWB ini di pengadilan bilang, mereka ngomong kalau otaknya itu si Dewani. Jadi nggak tahu apa mereka ngerencanain bareng, atau emang bener kalau si otak pembunuhan ini adalah si Dewani. Nah ini menjadi pertanyaan yang cukup aneh sebenarnya. Terus keanehan yang kedua, 12 hari setelah trial pengadilan, Mengeni ini meninggal di rumah sakit karena kanker otak. Meninggalnya Mengeni ini cukup janggal karena pada saat itu si kasusnya ini masih dalam proses pengadilan, jadi baru 12 hari. Walaupun katanya dia ini udah cukup lama mengidap penyakit kanker yang bikin dia meninggal dunia. Tapi akhirnya di tahun 2014, si Shryan Dewani ini akhirnya divonis bebas. Pengadilan Tinggi Cape Town menjatuhkan vonis tidak bersalah terhadap si Shryan Dewani. Hakim di sana menganggap kalau kasus ini tidak ada bukti kuat yang menunjukkan kalau si Dewani udah ngebunuh si istrinya. Nah, menurut gue sendiri kasus ini emang cukup rumit. Karena kalau seandainya si para pelaku dari awal nggak ngeganti cerita mungkin ya, ada kemungkinan ini bisa memberatkan si Dewani. Tapi tetap aja, bukti yang nggak cukup juga ini juga jadi pengaruh kalau si Shryan Dewani ini bukan otak di balik ini. Makanya agak sulit untuk dipidana karena pembuktiannya aja kurang kuat. Terus terakhir gue cek update-nya, si Dewani ini udah berhubungan lagi setelah beberapa tahun setelah dia bebas, tapi ternyata dia berhubungan dengan seorang laki-laki. Banyak rumor, mungkin udah bukan rumor lagi kalau sebenarnya dia ini adalah gay. Nah itu adalah salah satu pertimbangan yang bikin orang percaya kalau ada kemungkinan dia ini adalah otak di balik pembunuhan karena dia sebenarnya nggak suka sama perempuan. Menurut lu dia pembunuh nggak si Dewani? 90% sih ngebunuh. Motifnya ada. Kemungkinannya ada dan dia ada di situ kan sebenarnya. Soalnya semua sepakat lagi ya. Iya. Tapi kenapa sih orang itu pelaku-pelakunya ngubah ceritanya, ngeganti ceritanya? Mungkin awalnya dijanjiin apa tapi nggak dikasih kali. Ah iya, mungkin bisa jadi kayak gitu. Nah, kalau menurut kalian kira-kira nih, si Shryan ini mungkin nggak jadi otak pembunuhan? Tambahin di kolom komentar. Paling segitu dulu videonya. Buat yang suka sama videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gua di @dampitpoldo. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.